Selamat pagi, kita bertemu kembali ya di dalam subtopik yang baru. Tapi sebelum kita memulai subtopik yang baru, kita review sedikit apa yang sudah kita dapatkan dari beberapa pertemuan yang lalu. Oke, manusia itu kalau kita lihat memang sebagai pribadi yang sangat unik. Kita tidak akan menemukan manusia yang sama satu dengan yang lain, bahkan anak kembar sekaligus ya. Kemudian kita memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Secara Kristiani, manusia harus selalu mengangkat apa yang menjadi kekuatan kita. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan kelemahan. Kita melihat kelemahan itu karena dari sisi manusia itu sendiri. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kamu juga sudah membahas mengenai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sangat diberkati di atas ciptaan lainnya, memiliki talenta yang sangat luar biasa ya. Talenta ini sungguh diberikan oleh Tuhan karena Tuhan itu sudah mempunyai maksud ya bagi kita manusia. Kita memang sudah punya misi sejak kita lahir. Tuhan memberikan apa yang kita miliki pada saat kita lahir karena Tuhan punya misi supaya kebahagiaan, keselamatan disebarkan oleh manusia dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang topik ketiga, yaitu tentang laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan setara. Apa sih yang dimaksud dengan setara? Oke, sebelum kita lanjut ya, coba Anda sebagai seorang remaja, pria dan wanita, siapa yang belum pernah merasa tertarik satu dengan yang lain? Jujur. Yang laki-laki, pernah gak waktu kalian di SMP tertarik dengan temannya yang perempuan? Yang perempuan, pernah tidak tertarik dengan temannya laki-laki? Saya yakin semua pernah merasakan rasa tertarik dengan lawan jenis ya. Tapi kalau kalian perhatikan, daya tarik terhadap lawan jenis ini biasanya dipandang oleh para remaja bukan sebagai sesuatu yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Kalau kamu pernah membaca di sosial media, banyak ya terjadi kecelakaan, maksud saya seorang wanita perempuan masih SMP ya, hamil di luar nikah karena melakukan hubungan yang tidak semestinya. Karena mereka berdua melakukannya tidak melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang indah, luhur. Perbedaan di antaranya memang dibuat Tuhan untuk menciptakan saling kerjasama. Oke, ini yang mau saya ajak kalian melihat perbedaan kalian laki-laki dan perempuan sebagai karya Tuhan yang sangat luhur, yang sangat indah, wajar, dan sangat manusiawi. Kalian para remaja perlu dibimbing ya, supaya memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa pada hakikatnya pria dan wanita jika memiliki daya tarik terhadap lawan jenisnya itu adalah bagian dari karya Tuhan ya, yang indah, luhur, dan suci. Jadi tidak boleh main-main ya. Kalau kamu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu harus disatukan oleh Tuhan sendiri dalam sebuah pernikahan yang kudus. Oke. Sebelum kita sampai ke topik tersebut, mari kita lihat slide berikut ini ya. Oke. Kita akan melihat 5 macam profesi pria dan wanita ya.
Apakah ada perbedaan dari kelimanya? Yang pertama, dari dunia olahraga, tinju, wah yang sudah sangat identik dengan pria, ternyata wanita pun sanggup ya. Gambar yang kedua, chef. Biasanya kalau urusan dapur, wanita atau ibu-ibu ya. Jangan salah, saat ini chef pria sangat terkenal. Bahkan master chef dunia itu kebanyakan laki-laki loh ya. Jadi kalian yang cowok nih terutama yang suka masak, jangan minder, kalian harus bangga karena kalian memiliki keterampilan yang biasanya dimiliki wanita ya, luar biasa. Gambar yang ketiga, wow, ini luar biasa. Profesi seorang presiden. Kita pernah punya presiden wanita dan saat ini mungkin masih satu-satunya ya, Ibu Megawati, presiden wanita Indonesia pertama, dan Bapak Jokowi, presiden kita saat ini. Kemudian kita juga punya tentara yang membela negara kita. Bukan hanya pria, tapi wanita juga bisa menjadi tentara yang luar biasa ya. Dan ini adalah pilot, profesi yang sangat sulit ya, tapi ternyata wanita pun sanggup dan bisa melakukannya. Oke, kalau kita lihat tadi bicara dari sisi gambar ini, sepertinya saya bicara soal sisi biologisnya ya, yang katanya dalam tanda kutip hanya bisa dilakukan seorang pria, dan yang pekerjaan ini hanya bisa dilakukan seorang wanita karena dari sisi biologisnya. Mari sekarang kita lihat sebuah tayangan video yang akan bicara soal sisi biologisnya ya.
Ya, oke. Dari video tadi sangat jelas ya, bahwa terciptanya manusia yang nanti akan menjadi kelamin laki-laki dan perempuan, ya, bahwa itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Kita benar-benar secitra dengan Allah, ya. Kamu boleh melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Oke. Berarti Tuhan memang tidak ingin membedakan kita laki-laki dan perempuan, tidak. Ya. Kita memang benar-benar laki-laki dan perempuan itu diciptakan semartabat dan sederajat. Ya. Kita harus saling melengkapi. Pria dan wanita itu sifatnya harus saling melengkapi. Nah, sifat korelatif atau saling melengkapi itu sangat jelas dalam bentuk sosok pria dan sosok wanitanya, ya. Tetapi kita kalau melihat kemanusiaan pria dan wanita secara keseluruhan, ya, antara pria dan wanita memang ada perbedaan dalam memiliki perasaannya, dalam menyalurkan perasaannya, ya, dalam cara berpikirnya, cara menghadapi kenyataan, termasuk cara dia melakukan relasi dengan Tuhan, ya. Sekali lagi, Tuhan itu menciptakan pria dan wanita sederajat. Ingat bahwa Tuhan pernah bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikutip dari Kejadian 2 ayat 18. Oke. Apa aktivitas kita selanjutnya? Ya. Oke. Di sini saya punya 3 pertanyaan. Apa yang saya jelaskan dan dari video yang kalian lihat, nanti ini akan melatar belakangi pertanyaan ini. Yang pertama, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis? Kedua, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis? Dan ketiga, apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Kalian akan melakukan diskusi secara berpasangan. Kalian pilih sendiri pasangan kalian untuk berdiskusi. Kemudian, rekamlah diskusi kalian dalam format video yang memiliki durasi 3 sampai dengan 5 menit. Oke. Dan saya akan menjelaskan rubrik apa yang akan saya nilai dari diskusi berpasangan kalian atau diskusi kelompok kalian. Yang pertama, masing-masing harus saling menyampaikan pendapatnya. Boleh salah satu atau boleh ketiga-ketiganya, ya. Jadi salah satu dari kalian boleh menyampaikan 1 atau 2 hal, atau mau menyampaikan 3 hal itu silakan. Kemudian jangan lupa kalian berdua harus membuat sebuah simpulan dari jawaban kalian, ya. Ingat tema kita adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Setelah video kalian jadi, silakan unggah di YouTube channel kalian. Karena kalian berdua boleh salah satu saja, ya, yang mengupload. Kemudian saya akan memberikan Google Form. Silakan kalian berikan link YouTube kalian di Google Form tersebut, ya. Nanti ada juga nama kalian berdua yang harus kalian cantumkan di Google Form supaya saya bisa nilai. Oke. Semua ini nanti tugasnya ada di Google Classroom. Waktu kalian adalah 1 minggu dari tugas ini diberikan. Kalau tugas ini masih membingungkan kalian, nanti boleh pertanyaan disampaikan secara langsung pada saya lewat WhatsApp, ya. Ya, itu dulu pertemuan kita untuk hari ini. Saya harap kalian akan semakin mengerti, ya, mengapa kalian berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan harapan apa yang diinginkan tentang perbedaan yang kalian miliki laki-laki dan perempuan.
Baik, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini yang membuat kami semakin terbuka akan posisi kami sebagai laki-laki dan perempuan. Mungkin selama ini kami salah menafsirkan perbedaan kami. Semoga dengan materi hari ini kami menjadi semakin terbuka dan semakin menyadari bahwa semuanya ini adalah indah dan Tuhan menciptakan kami karena kami memiliki misi yang indah pula untuk kehidupan kami dan dunia di sekitar kami. Berkatilah semua Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami hari ini, teman-teman kami dan orang tua kami. Dan kalaupun ada teman, saudara-saudara kami yang sedang sakit, jamalah mereka ya Bapa, agar mereka bisa segera bergabung kembali, bisa sehat kembali dan meneruskan aktivitasnya kembali. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama saya. Kita ketemu lagi ya dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.